Tiga cicat ya, kita udah selesai dari masalah teknisnya dan kita akan mulai. Jadi match kita antara Singapura berhadapan dengan Kamboja. Yes, satu buah tarikan dari Iron Hook milik Lolsi yang nampaknya masih belum terkonek ya menuju ke arah Sokrot di sana. Masih dengan posisi yang cukup nyaman juga. Clear cepat sudah menjadi jawaban untuk Kamboja. Bisa mencoba langsung memainkan rotasi cepatnya nih. Apalagi ini enak banget udah ada Estes. Gak perlu buang waktu untuk recall. Dan bahkan gangguan yang mulai terjadi di area parkour buff oleh Franco. Tapi nggak ke reset, maksudnya nggak balik dulu gitu. Iya, karena startnya dari Orange juga. Dan top lane, Estesnya terpaksa mengeluarkan flicker, teman-teman masih kena Terrifying. Dan first blood terjadi kali di Singapura, memegang kendali di awal. Masih coba untuk melarikan diri juga. Dan Joy yang belum level 4, powernya masih belum ada. Yap, oke, memang dari romernya yang hilang. Tapi ada sebuah keunggulan juga yang bisa diamankan oleh Singapura, yaitu Little Wonder yang tadi di kontes. Di retribution yang on point, Bray berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan untuk Singapura sejauh ini. Walaupun pressure dari Lolsi dengan adanya Iron Hook masih belum terlihat nih. Betul, dan jangan lupa Beneditanya kali ini Diablo execute loh. Oh iya, bukan Petrify. Bukan Petrify, ini bakal menjadi Benedita yang galak banget. Dan lihat, ditahan minionnya. Dia pengen tabrakan selanjutnya akan berada di dekat turret dari Singapura sendiri. Ini salah satu teknik gold lane ya teman-teman. Mungkin kalau yang gold laner banget pasti tahu nih. Teknik nahan minion agar tabrakan selanjutnya di sana. Dan itu yang dilakukan oleh Baby Kex barusan. Yap, dan dari segi range juga ya yang bisa diunggulkan oleh Brody sendiri. Betul. Bisa ngedorong, bahkan ngepok dari jauh. Tapi untuk saat ini Lolsi dipaksa untuk melakukan sebuah flicker dan bahkan Iron Hook-nya terkonek menuju ke arah seorang Fredrin. Tapi belum ada follow up damage lagi. Cukup terjebak. Bray berada di garis paling depan untuk Singapura. Tapi di area rumputan sudah ada yang sneaky tinggi dan nampaknya itu adalah seorang Joy yang langsung saja electrifying damage-nya aktif. Diablo yang bakal coba dikejar dan bahkan masih bisa bertahan Diablo dengan sebuah knife for knife dan final slash yang harus mundur terlebih dahulu. Bray-nya mencoba untuk dipukul mundur, tapi itu adalah space aja yang diciptakan untuk bisa mendapatkan turtle. Wow, Benedita dari Diablo cukup bahaya terlihat dan dia nggak panik, flicker out. Kita melihat kali ini gold lane-nya, tarikan yang salah namun Rainer cukup sakit. Gak ada damage yang bisa di-deliver lagi dan masih bisa selamat pastinya dari Konami. Oke, tapi ini udah mulai terjadi adanya keramaian juga di area orange buff dan bahkan lihat last hit-nya berhasil untuk dihilangkan dan bahkan terjadi pertukaran kedua belah jungler. Diablo bakal coba untuk dikejar mundur terlebih dahulu tapi Diablo masih terlalu sulit untuk bisa digapai dengan reload manipulation. Kali ini menculik seorang Roy tapi nampaknya masih ada sebuah dash yang dilakukan untuk mundur terlebih dahulu. Kayak untuk backup juga sih tadi untuk reload manipulation-nya ya. Dia ngasih efek slow ke arah Roy tadi sehingga masih punya waktu dari Joy-nya buat kabur. Sebenarnya untuk di top lane agak sedikit bernafsu tadi dari Kamboja. Dia udah dapetin turtle, dia coba untuk ngambil ke orange buff-nya. Dan itu diketahui oleh Singapura yang langsung mereka datang semua. Mereka langsung ngepanis nih terlalu jauh. Kita nggak bisa ngasih Kamboja untuk main seenak mereka. Jadi dipanis dan menurut gue itu adalah hal yang perlu banget dilakukan, apalagi mengingat Beneditanya execute kan di awal off guard dan Iron Hook. Wow, bahkan itu dia sebuah Iron Hook yang on point terhadap seorang Odom dengan Estesnya yang memang nggak sempat juga untuk mengeluarkan satu buah flicker. Di follow up oleh Baby Kicks dengan adanya sebuah Nibirus yang sekarang dipegang. Membuat satu player dari Kamboja berhasil down, begitu pun ada heavy spin yang kali ini udah terkonek. Spesial dari belakang tapi road manipulation mencoba menculik satu sosok jungler. Bray-nya nggak bisa bertahan terlalu lama dan Lolsi harus mengeluarkan flicker untuk defense terlebih dahulu. Dan bahkan Singapura mereka yang harus kehilangan dua playernya. Ya di sisi lain Diablo tumbang. Ya. Bener-bener permainan yang menurut gue cukup bagus dari keduanya XP-Lane. Sama-sama punya mobilitas yang tinggi. Kita tahu Joy, dia punya mobilitas cepat, Benedita juga sama. Jadi bisa dibilang setara. Namun kalau segi damage nih, di awal Joy itu pasti lebih sakit. Dengan stack yang banyak, dengan electrifying beats-nya. Itu bisa banget nih untuk nge-press, apalagi Benedita yang terkejar gitu loh. Dari yang mau kabur pun bisa dikejar lagi. Dan lihat zoning out yang dilakukan oleh Joy. Mencari target siapapun demi secure ke arah turtle-nya. Iya, dia nyalain electrifying beats ya udah biar gak ada yang nyentuh juga. Dan turtle kedua berhasil untuk diamankan dari Kamboja. Apalagi dengan Vengeance juga ya yang dibawakan oleh Joy. Yang pastinya membuat dirinya lebih sustain lagi untuk menabrak lini belakang dari Singapura. Oke, sempat mencoba untuk mirroring karena tadi di bagian top lane sempat sedikit ramai lah ya dari teman-teman Singapura yang mau coba ambil turret mungkin. Tapi karena Joy-nya lumayan sigap, dia langsung datang lagi ke atas dan gak ngasih itu. Untuk sekarang, perbedaan goldnya ini masih tipis banget.
Singapura unggul sedikit, under 1000 semua dan kadang Kamboja juga yang unggul dikit. Tapi turret di bottom lane seperti yang akan dituju. Yap, dan diusir mundur dengan adanya satu buah Void Crystal. Tapi nampaknya di sisi lain ada satu buah aksi penculikan di mana Odom harus 3 kali terpick off. Ini bukan hal yang baik untuk Kamboja pastinya. Akan menjadi pundi-pundi gold aja yang bisa didapetin oleh Singapura. Apalagi keberadaan dari Odom ini yang cukup riskan. Dan pastinya wajib banget untuk jaga posisi karena nanti efek healnya yang benar-benar impactful di dalam team fight. Oke, bakal ngedive. Wow, dengan heavy spin juga udah mulai keluar. Bahkan di follow up lagi dengan adanya satu buah dengan manipulation diusir mundur. Tarik. Tapi Aran hooknya terkonek menuju ke arah seorang Konami di sana mundur. Tapi Baby Cakes tertangkap tapi double kill yang sudah diamankan di tangan seorang Chandavan. Menuju ke arah triple kill kah? Tapi tidak karena Wolsey masih bisa bertahan di dalam satu outer turret yang berdiri di arah bawah. Oke, slow banget ya. Dikasih Void Crystal tadi. Sama dikasih slow dari Estes. Kalau tadi memang Estesnya mau coba TB sedikit ke arah turret tuh tadi. Mungkin masih bisa di-kill tuh. Ditabrak sama Yves-nya. Namun satu turret objektif di bagian bottom lane dari outer turret berhasil didapatkan oleh Kamboja. Invasi ke arah purple buff mungkin bisa dibilang akan lebih terbuka. Dan langsung dilakukan tanpa ragu mereka langsung ngambil. Dan kondisi di mana Singapura lagi ngambil ke arah orange buff. Dan ini Kamboja mereka tahu banget gimana bisa maksimalin objektivitas. Mereka tadi kehilangan Konami. Oke, mereka mau balas bahkan lebih dari pembalasan untuk sekedar threat eliminasi. Dia dapetin turtle, dia bisa kadang dapetin juga tadi turret dan juga bahkan Tarkoban. Iya. Jadi keuntungannya nggak adil lah bisa dibilang ya. Pertukarannya kurang adil. Namun turret masih bisa didapatkan dengan Benedetta dari Diablo yang split push-nya sangat-sangat baik. Namun turtle tetap di setup dan kali ini diambil sama Singapura. Wow, tapi lihat Diablo udah mulai ke poke juga. Dimana damage dari Joy kita tahu udah cukup sakit. Dan bahkan Turtle mencoba untuk dikontes 3 player yang sudah siap sedia di area Turtle-nya. Dan bahkan Kamboja perfect Turtle dengan retribution yang on point berhasil untuk didapatkan kembali. Sempat menggunakan heavy spin tadi tapi ternyata nggak berdampak. Dan kali ini coba dikasih reward manipulation dari Roy. Cukup sakit damage-nya, masih ada Baby Cake yang cukup pre-hit namun tumbang sudah dari Lowsy-nya. Next target karena Diablo harus tumbang juga. 2 member hilang dari Singapura dan mid-nya terekspos. Bakal coba dipaksa oleh Kamboja. Itu tadi kena basic attack dari Kayak mau Rudy juga loh, tapi sakit banget kali ini dengan dari manipulation menuju ke arah seorang Bray. Gak bisa kemana-mana lagi dan Bray berhasil untuk ditumbangkan. Inner turret di arah mid lane bakal coba untuk di-clear saja dengan ada satu buah Bennett's Rage. Dan itu cukup untuk mengusir mundur pergerakan dari Kamboja. Oh no, kali ini hampir 3000 gold yang diungguli oleh Kamboja. Outer turret di arah top lane ya lagi diincar lagi. Namun ada Franco harus sedikit hati-hati. Ada Valentine juga yang siap untuk ngasih damage follow up dari Roy. Dan kelihatan mungkin sakit juga ya. Wah, itemnya. Sekali tabrak ya. Tapi lihat ada sedikit efek terrifying ya dari Arcane Shade dan Shadow Strike-nya pastinya. Untuk mencicil keberadaan dari Joy sendiri. Tapi memang harus dipaksa mundur. Tapi Kamboja mereka bisa dapetin banyak banget threat loh dari misalkan yang kayak tadi Brody-nya tumbang. Tapi dapetinnya cuannya banyak banget. Masalahnya di awal gue ngeliat Singapura tuh kayak on fire banget, membara banget. Dari Lowsy yang pakai Iron Hook-nya. Walaupun nggak semuanya kena ya. Tapi ada beberapa kena ke target yang penting gitu kan. Mereka berani banget untuk ngambil agresif. Apalagi Diablo yang mainnya lepas banget. Dia sering banget join, dia sering banget invasi sendiri, motong dengan sangat berani. Tapi entah kenapa pas di momen Turtle terlihat kurang kompak dari Singapura yang mereka tuh datang satu persatu. Mereka tuh kayak seakan nggak siap nih ketika Kambojanya udah regroup. Dan itu menurut gue jadi poin penting juga. Makanya perfect turtle bisa didapetin sama Kamboja. Padahal Akai itu enak banget buat kontes loh. Iya. Iya kan, maksudnya Akai itu adalah salah satu hero yang untuk kontes retri di area jungle, turtle maupun lord itu udah enak banget. Dia bisa retri sambil heavy spin. Betul. Cuman tadi kita belum lihat ya potensi itu dimaksimalkan. Iya, bahkan ada tadi sempat turtle ketiga dia ngebuka heavy spin ya. Tapi bukan ngedorong Fredrin. Itu yang menjadi tanda tanya besar juga tadi. Sempat heavy spin, mereka coba ngedorong tapi ngedorong ke arah yang lain, bukan ke yang punya retribution gitu kan. Sehingga ya perfect turtle ketiga tadi bisa didapetin. Walaupun sebenarnya tadi kita lihat Estesnya sering banget ke pick off loh, berkali-kali. Bahkan 0-3-0 tadi di menit-menit pertama. Betul. Dan itu harusnya yang bisa dimanfaatin untuk ya udah gangguin midnya ataupun gangguin dari junglernya. Karena kan biasanya itu nempelin ya. Tadi soalnya nggak terlalu banyak dia nge-babysit ke arah gold lane. Dia lebih seringnya jalan bareng sama mid lane-nya dan bantuin ke arah junglernya. Iya. Pilihannya memang banyak sebenarnya awal.
mau gimana. Untuk ST sendiri yang gue lihat di awal dia pun ada hadir di arah mid lane. Jadi mempercepat rotasi midnya dulu, baru dia pindah ke arah gold lane. Jadi nggak yang babysitting banget gitu kan, masih fleksibel banget. Dan jujur memang sering banget kena culik, 3 kali tumbang ya. Untuk Estes menurut gue cukup bahaya. Apalagi dengan Fredrin yang lumayan aktif loh tadi, dia ngebuka terus. Jadi Estesnya harusnya aman, harusnya. Tapi ternyata memang Singapura lumayan agresif, sehingga bisa dapetin kill 3 kali tadi total kill ke arah Estesnya. Namun untuk objektifnya ini Ul, Iya. kayak mereka di awal unggul kill, tapi mereka nggak bisa dapetin turret, nggak bisa invasi jungle, nggak bisa ambil turtle. Jadi bener-bener ketinggalan dari segi networknya, itu pure dari gold dulu gitu kan, dari turret-turret dan objektif netral lainnya. Sehingga ketika udah menang goldnya, ya dari segi kill juga udah susah. Nah lihat nih, Iya. foto aib lagi ini biasanya. apa? Goyang apa sih? Gangnam Style. Gangnam Style. Ya ampun itu udah kapan banget ya. Ya mungkin di sana lagi naik lagi, Oh, lagi hype lagi gitu Bener. kan. Itu foto-foto aib yang kita nggak tahu itu siapa ya, mohon maaf. Iya, banyak tapi biasanya sebelah dia Ul. Banyak banget, oh iya benar, atau siapa gitu ya, player atau siapa. Oke, kita masih menunggu ya untuk ya Allah tulisannya kecil banget. 2-0 kan best of 1. Oh, love Cima. Oke. Nah, siapa lagi nih? Wah, banyak lah ya pokoknya Banyak, pendukung. banyak. Ini full house sih, seru banget ya. Ngerasain vibes turnamen offline. Oh iya dong. Rame banget pastinya. Apalagi yang dibawa kali ini namanya nama negara, Bener. bendera gitu kan. Jadi persatuan antara pendukung dari segala macam tim ya kan. itu dia, jadi Albes juga. Warga negara. Kalau di Indo juga bakal rame gue yakin. Wah ini lihat rame banget. Benar mereka masih bersemangat ya untuk say Mendukung. hi to the camera. Mendukung juga pastinya apalagi dalam keadaan yang unggul ya. Kamboja Betul. mereka makin semangat lagi untuk menyuarakan dan memberikan energi positifnya. Yes, tetap harus riset terus menerus, harus tetap didukung. Dan masih ada sedikit troubleshooting, teman-teman harap bersabar. Ya karena kita menunggu dari keduanya dengan kondisi yang prima untuk bertanding. Kalau memang mereka udah sama-sama nyaman, ya kita akan lanjut langsung ya. Dan menurutku memang kalau seandainya ya venue-nya di Indonesia, aku rasa bakal lebih excited lagi kali ya. Iya. Kan ini Albes Kamboja gitu. Albes kan. Kamboja. Kalau di Indonesia ada Albes Cikarang, Albes Semuanya. Baduyut, semuanya Woi, datang. woi. Ini dia. Iya. Waduh. Wah. Seru banget ya di sana ya? Aktif penonton ya lo. Aktif banget loh. Walaupun sebenarnya sejujurnya satu ya kita nggak ngerti ya sama tulisannya. Tapi kita tahu maksudnya mungkin itu ya. Maksudnya ya dukungan Mendukung dan sebagainya gitu kan. Mantap sih, karena ya itu yang Aul bilang tadi. Apa? Mereka semua lupain jersinya dulu. Iya. Mereka semua jadi satu atas bendera negaranya masing-masing. Iya. Makanya kayak kompak banget. Ya, ini mereka juga kan ada beberapa yang memang dari tim yang berbeda kan. Iya. Nggak full satu tim aja. Love Cambodia. Oke. Love Cambodia, iya. Mantap. Mantap. Apa tuh? Ini Banyak sekali poster-poster player ya. Yang kalau dari jauh sebenarnya agak kelihatan gitu loh. Kalau agak deket baru iya. namanya. Love semuanya banyak banget. Send love semua ya buat Cinta-cinta, kita. memberikan cinta semuanya di sini, spread love ya. Masih ada yang tutup muka ya. Tebar kebaikan. Bukan jangan tebar pesona mulu. Iya, tebarnya kebaikan dong. Murah senyum kan enak dilihatnya. Iya, stop. Kita harus mulai gerakan stop tutup mulut kayaknya. Iya, harus kalau dari kamera ada kan banyak nih tadi pede-pede ya kan langsung. Banyak Kayak banget. kayak lagi terciduk gitu langsung tutup muka. Makanya kan emang salah apa dia tutup muka gitu kan. Makanya. Cuman ya emang malu mungkin ya, malu. Biasanya ciwi-ciwi gitu kan. Aduh, terekspos kamera. Nah, ini juga dia apa? Lihat kan? Brightness-nya tuh agak kegedean ya. Itu Sumpah itu putih doang di. nggak kelihatan, gue ngeliat segitiga doang. Iya, mak putih doang lah sisanya ya. Iya, anggaplah itu mungkin gambar dia sewaktu masih SMA. Atau itu gambar tim e-sport dia mungkin. Tim ya. e-sport dia, make sense, Itu. betul. Itu kayak logo gitu soalnya ya, kayak bukan foto orang. kan. Kayaknya gitu sih. Oke, kita masih menerka-nerka ya. Apa yang mereka coba ingin sampaikan. Tapi pasti maksud mereka adalah maksud baik. Mereka Iya maksud dong. yang untuk seru, untuk memberikan vibes yang positif. Atau dukungan. Iya, selagi menunggu juga untuk troubleshootnya akan segera diselesaikan pastinya. Untuk nantinya bermain secara aman tanpa adanya hambatan juga. Ini gue lagi liatin nih, ada nggak ya yang benar-benar single yang nggak Apa? kelihatan di mana-mana gitu kan? Aku kasih foto siapa lagi? Oh, gue rasa gini Ul. Itu Foto foto dia dia. sendiri Ul. Foto dia waktu kecil. Oh, jadi kulturnya dia kan
memberikan foto aib dirinya sendiri gitu. Kayaknya enggak sih, dia doang kayaknya Ul. Oh, dia doang. Karena rata-rata yang gue lihat entah sebelahnya atau mungkin dia unjukin foto temennya yang di rumah Ul, yang kita tidak tahu. Nanti dia bilang, lihat no foto lu gue pajang. Oh iya gitu. benar juga ya. Tapi kayaknya melihat mereka sudah memegang device-nya masing-masing lagi. Apakah tanda permainan akan segera dilanjutkan? Tapi nampaknya harus bersabar lagi deh. Ya, kita tunggu dulu sampai keadaannya benar-benar nyaman buat mereka main, mereka lanjutin. Kalau jujur, ini penting banget untuk mereka berdua. Sabar dong. Sabar. Tahan emo, nah gitu. Sabar. Gak boleh ya teman-teman. Harus. Halo Pak, selamat malam. Itu kan gaya bapak-bapak tuh. Wah iya ya. Kan kalau yang lain kan love sama peace ya. Iya, Kalau ya. bapak-bapak ya jempol. Sampai sana ya sama ternyata ya. Oke. Kayaknya Maaf Bang, silo doang Bang kita ngeliatnya Bang. pinggirannya gelap. Gak bisa tetep Bang, maksa loh Mas. Brightness-nya agak dikecilin kali ya. Tapi ini dia permainan akan segera dimulai kembali setelah kita bisa melihat juga Kamboja yang sekarang sudah mengungguli dari segi network dan juga turret objektif. Oke. 3.000 gold ya, kurang lebih lah naik turun. Tapi kalau kondisi dilihat dari objektif memang sebenarnya masih diunggulin sama Kamboja. Di top lane pun udah tinggal sedikit banget tuh dari outer turretnya. Mungkin nextnya ke arah Lord mungkin dan percobaan konsil seperti ya mau makan ke arah Joy kah? Oke, tapi kayaknya gak ada target yang dituju. Losi mencoba untuk ngambil ambush aja dulu nih, ngambil rumputan untuk trapping di sana dan mencari informasi. Karena sesaat lagi bakal ada Lord yang muncul. Oke, purple-nya dikasih ke Joy. Karena ya Udah dapat juga ya. Fredrin nggak yang dependen purple juga nggak sih? Maksudnya kalau udah di level segini ya udah kan gitu. Iya, biasanya kan tunggu 15 gitu kan, yang pas udah level 4. Berbagi. Tapi karena udah punya juga, Ul. Oh iya, tadi kan Ambil invade punya ya. Akai, iya betul. Oke, tapi ini dia Lord yang pertama. Lord yang sudah mulai di-poke satu sama lain dari kedua belah jungler. Antara Akai dan juga Fredrin yang sekarang sudah mencoba untuk mencicil Lord yang akan terkontes sesaat lagi. Tapi itu dia sebuah aware yang dimana map bakal coba untuk dibuka. Flicker. Seorang Roy harus dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur terlebih dahulu. Bahkan mencoba langsung saja ada heavy speed. Tapi ternyata ke sisi yang berlainan sehingga tidak ada kontes antara Retribution. Dimana Chandavan berhasil mendapatkan Retribution yang on point sehingga Lordnya untuk Kamboja. Tapi shutdown pula berhasil diamankan di tangan dari Diablo atas Kosal Piset. Wow, Kosal bagus banget sih, dia ngejar ke arah Roy. Ya. Bikin bener-bener zoning out-nya gak bisa ngasih follow up damage sama sekali. Ditambah udah gak ada flicker dan bakal coba di-dive mungkin masuk ke dalam kali ini base turret yang coba untuk dicicil. Masih ada pasifnya namun masih bisa hancur. Kamboja kali ini memegang keunggulan kembali. Ini Lordnya belum keluar loh. Tapi base turret nggak hancur. Makanya. Dan kalau dari item ya sebenarnya Benedetta dari Diablo ini mainnya ke arah semi-semi damage salah. Ada defense item yang ke arah brute force. Tapi yang di awal tetap ada Hunter dan juga Bloodlust. Untuk sustain dan juga ada penetrasi damage dan movement speed. Udah enak sebenarnya. Ngincer ke bagian belakang lumayan bisa ngasih pressure. Tapi jujur kayak dari teman-teman Kamboja juga perbedaan goldnya ini loh. Yang bikin itemnya tuh jadi nggak setara Ul. Iya. Itemnya tuh jadi berat sebelah. Dan kita lihat nih. Defense seperti apa untuk Singapura. High groundnya masih ada di Beatrix. Ada di Valentina juga sebenarnya bisa spam dikit-dikit. Tapi kalau Lord pertama kayaknya untuk ngambil inner turret dulu ya yang diutamain. Iya bahkan tadi nggak ada Lordnya, base turretnya udah cukup hancur ya. Tapi sekarang Lordnya bakal coba untuk dikawal aja oleh teman-teman dari Kamboja. Di mana sebuah road manipulation udah mulai digelar untuk saat ini. Iron Hook masih belum terkonek dan base turret bahkan di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kamboja. Dengan adanya sebuah Void Crystal memberikan efek slow menuju ke arah belakang. Singapura dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Kamboja, mereka nggak punya wave minion yang akan menghantarkan mereka. Tapi mulai diacak-acak lagi dengan adanya manipulation imitasi. Dan itu dia sebuah heavy spin yang terkonek menuju ke arah seorang Konami dan bahkan tershutdown. Chandavannya double kill diamankan oleh Baby Cakes. 3 player hilang dari Kamboja. Karena mereka harus mundur terlebih dahulu. Tersisa adanya Odom dan juga Rod aja. Oke, Yves dan Estes yang tersisa 2 member saja dan kali ini masih ada di bagian depan. Cukup sakit juga langsung kasih poking damage di commit. Reward manipulation kali ini coba melawan balik dari Kamboja dan damage-nya nggak cukup. Tarikannya masih miss, masih bisa selamat dan fokusnya mungkin sekarang untuk defense terlebih dahulu dari Kamboja. Yap, mencoba untuk mempertahankan satu tertarik di arah mid tapi nampaknya karena adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Diablo dan bahkan outer turret pun masih belum cukup untuk bisa dihancurkan tapi satu hit terakhir lagi. Agak kena-kena.
jauh soalnya ya. Itu pakai Bennett ya. jauh. Iya. Kalau pakai Renner kena tuh harusnya. Betul, harus nahan Bennett dikit ya kalau pakai Bennett ya mau nggak mau biar kena. Tapi ini dia defense yang cukup sukses dari Singapura. Kembali ditunjukkan tadi. Lumayan banget sebenarnya, dia dapetin 2 kill penting di awalnya. Dan akhirnya berlanjut dapetin 3 kill menyisakan 2. Masalahnya 2-nya ini adalah kayak 1 roamer, 1 mid lane gitu kan. Jadi yang punya gold banyak itu udah dimakan semua. So, landing jauh tetap dipegang dan conceal. Oh, bakal coba untuk dikejar lagi, tapi gocekan mau terkena electrifying beats kali ini terconnect. Tapi ada satu stop yang dilakukan dengan adanya Bloody Hand yang dimiliki oleh Lolsi. Dari Kosal Piset yang berhasil untuk dihilangkan. Lord bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit menuju ke arah seorang Roy yang dituju kali ini dengan ada sebuah flicker menuju ke arah belakang dari Manipulation dibalas dari Manipulation sehingga 2 player dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan pula. Satu nyawa yang direnggut dari Singapura yaitu Roy-nya aja. Tapi ini menjadi angin segar untuk Singapura di mana lane jauhnya ini berjalan dengan mulus oleh Diablo. Wow, Diablo, minion management yang betul-betul baik. Dan flicker kali ini masuk, tumbang sudah. Diablo tidak bisa bergerak lagi. Satu flicker yang cukup mahal digunakan oleh Brody dan dapetin harga yang setimpal. Yap, karena kalau nggak kayak begitu nggak ke defense base turret ya, karena emang sisa sedikit lagi dari HP-nya. Tapi untuk saat ini Lord-nya nggak di reset. Lord-nya masih coba, bahkan ternyata sekarang di reset. Tadi mau coba untuk ditahan, walaupun kalau misalkan kita bisa bilang dari Kamboja mereka unggul dari segi jumlah dan mereka bakal coba untuk lanjutin lagi Lord-nya. Melihat Singapura mereka dengan keadaan yang kurang lengkap, mereka nggak mau melakukan adanya kontes, tapi lihat dengan ada reputation dan tapi Bray yang kali ini berhasil untuk nge-steal Lord tersebut di arah belakang. Medos yang mulai diaktifkan, tapi ada blessing pun Goddess juga. Lolsi yang terculik kali ini Odom. Immortality-nya pecah, tapi nggak bisa melakukan hal lebih lagi karena ada sebuah Blessing of Moon Goddess yang terkopi di tubuh dari Roy. Singapura masih bisa memperpanjang nafasnya bahkan dengan Lord kali ini. Minion management yang bagus banget dari Diablo diharapkan bisa untuk melakukan split push, mungkin memberikan pressure dari minionnya dan bakal di fight seperti di arah bottom lane-nya. Iya, tapi kita bisa lihat juga di Singapura mereka mengawal Lord-nya. Mirage sudah mulai terbuka, Void Crystal memberikan efek slow, Lord-nya terdefense, tapi ada arah belakang ada surprise attack yang diberikan oleh Pisat dengan Joy-nya. Tapi Diablo masih punya Knife for an Eye, masih punya Phantom Slash juga untuk mundur dan bahkan dia masih punya Immortal sehingga adanya real manipulation itu hanya informasi aja bahwa youth-nya nanti dalam beberapa detik ke depan nggak ada real manipulation. Oke, 1000 gold kali ini yang diungguli oleh Singapura. Masih bisa untuk bertahan dengan gempuran dari Kamboja. Dan sedikit demi sedikit mulai memegang kendali. Lagi-lagi dengan keunggulan mobilitas dari Benedetta Diablo bisa memimpin adanya rotasi. Dan lagi-lagi Bray yang ada di bagian depan bisa menjadi inisiator tunggal sehingga Lolsi-nya ini dibikin jadi hero momentum. Jadi benar-benar ketika ada momen baru di situ Lolsi maju, pakai Bloody Hand dan segala macam di follow up sama Beatrix dari Baby Cakes yang benar-benar sakit banget. Iya, karena dia unggul ya, 4-1-4 dari KDA-nya. Dan sebenarnya tadi trapping yang mau dilakukan ya, mau mengamankan area rumputan tapi gagal dengan adanya sebuah magic sentry. Tapi Baby Cakes bakal coba untuk ditabrak begitu saja. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh heavy spin dari seorang Bray. Tapi dengan revelation terkena efek slow dan bahkan Bray-nya harus ditumbangkan. Mega kill diamankan di tangan dari Konami. Tapi dengan adanya satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan. Diablo hadir dari lini paling belakang mencoba untuk berfokus menuju ke arah base-nya. Tapi nampaknya masih cukup sulit karena dari Singapura mereka sudah siap siaga dengan 4 player yang bakal menjaga mati-matian. Tapi masih ada satu wave minion di arah tengah. Masih ada 20 detik lagi menuju Bray-nya hadir kembali untuk bisa mendefense. Fokusnya sekarang udah mulai terpecah. Damage-nya sakit banget. Dimana Roy-nya berhasil untuk dihilangkan. Tapi ada Nibiru's Patient juga. Spray down menuju ke seorang Kamboja. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Sehingga mereka nggak bisa melanjutkan aksi push ke arah base turret-nya. Masih bisa ditahan. Harus reset lagi dari keduanya. Kamboja masih unggul. 5 member yang siap. Bray-nya udah spawn kali ini. Bakal dipaksa terus-menerus. Mereka nggak mau mundur kah? Dan akhirnya memilih untuk mundur. Kamboja menahan kembali temponya. Bermain dengan disiplin. Mengingat Lord yang akan hadir sebentar lagi sekitar 20 detik. Menjadi tujuan utama dari Kamboja. Dan untuk landingnya memang mereka jarang banget dari Kamboja dapetin landing yang benar-benar bagus kayak tadi. Bahkan mereka tuh mengorbankan satu inner turret yang ada di bagian top lane demi melakukan pressure seperti tadi. Namun ya kalau untuk ngejebolin masih nggak bisa. Dan lihat, mau nggak mau Diablo-nya ini harus ditahan oleh satu orang, yaitu Kosal. Kosalnya jadi mau nggak mau ya udah ke bawah dulu dan sering banget dimakan loh. Lagi-lagi konsil dari Lolsi. Wow, flicker dan flicker. Oh my god. Dan nampaknya Bloody Hand-nya nggak terbuka. Iron Hook-nya nggak kena.
Sehingga Pisat kali ini terkena Loh. dengan adanya Bloodihan, membiarkan dirinya menjadi buying time aja karena di sisi yang lain ada Lord yang sedang dieksekusi dengan turn apart memory, memecahkan immortality yang dimiliki oleh seorang Diablo, dipaksa untuk mundur tapi spray down. Tapi ditahan Ketarik. lagi dengan adanya sebuah Blessing of Moon Goddess, masih terlalu tepat tapi shutdown. Baby Cakes dihilangkan dan Unstoppable diamankan di Lordnya? tangan dari Konami. Lordnya masih mencoba untuk berjalan dan bahkan kali ini Immortal dari Lolsi-nya pun down. Masih coba untuk dikejar lagi Sakrat, Walasit dan Void Crystal berhasil untuk menumbangkan Lolsi di sana. Wow, belum selesai ternyata Roy menjadi korban kembali. Diablo yang coba untuk melakukan backup dan di sisi lain Lord yang didapatkan oleh Singapura kali ini masih memegang kendali. Namun sayangnya tersisa 2 member saja. Apakah ini bakal dipush ke arah mid-nya? Langsung maju reward manipulation di commit dari Bray yang bakal menjadi badan di arah depan. Sakit banget damage dari Brody dan tumbang sudah dari Bray. Masih ada Immortal. Bakal coba bertahan dengan Winter Trance namun Base-nya? Best Jack Expose bakal langsung di-hit. Kali ini Kamboja, oh my god, Kamboja berhasil mencuri poin kembali dari Singapura. Kamboja, mereka begitu ngotot banget, mereka mau maksa end dan kemenangan berhasil mereka dapatkan dan berarti ini menutup pula kesempatan timnas Indonesia untuk masuk ke semifinal. Oh no. Udah nggak ada kesempatan sama sekali. Ya, harus kita akui kembali di mana Kamboja mendapatkan 2 poin kemenangan dan maksimal poin menang Indonesia itu hanya ada 1 di esok hari. Karena Myanmar udah 2 menang juga. Betul, Myanmar juga udah 2. Jadi ya, kenyataan yang harus kita terima teman-teman. Match yang menjadi penentuan juga di mana Kamboja akan lolos ke semifinal bersama dengan Myanmar. Yap. Dan hari ini juga menjadi hari penentuan ya, dimana Singapura dan juga Indonesia, 2 negara dari grup B yang belum berhasil mendapatkan tiket ke semifinal, teman-teman. Luar biasa, congrats sekali lagi untuk Kamboja atas kemenangannya Betul. atas Singapura dan untuk timnas Indonesia yang memang sudah dipastikan ya, kalau kayak begini udah dipastikan harus menghentikan perjuangannya mewakili Indonesia di SEA Games ke-32. Betul. Hanya sampai di babak group stage aja, tapi kita kasih apresiasi yang tinggi-tingginya pastinya respect. untuk semua tim, semua atlet, jajaran coach dan juga manajemen, staff dan juga segala yang membantu ya, mengurus juga untuk Seleknas sampai ke Platnas dan sampai sekarang mereka bisa terbang ke Kamboja. Mereka bukan nggak berjuang, bukan mereka berarti nggak berusaha, bukan berarti mereka nggak mau menang, tapi ya mungkin banyak faktor lah, mungkin ya memang tadi Myanmar juga kuat. Betul. Dan kita harus bisa mawas diri dulu, kita harus bisa mengevaluasi diri dulu. Semoga nantinya kita bisa bangkit lagi dan menjadi lebih baik lagi. Betul sekali ya, memang kesempatan